duduk lagi buat teman-teman. Kita mau naikin syukur kita karena Tuhan begitu baik sama kita sampai kita yang masih banyak dosanya Tuhan pilih kita buat kita datang ke Tuhan. Saatnya kita buat ngeresponin apa yang Tuhan panggil. Jadi kita mau sama-sama setia sama Tuhan sampai akhir hidup kita.
kita mulai buat ibadah kita mau sama-sama doa dulu. Bapak, kami bersyukur buat kasih, buat penyertaan-Mu yang luar biasa sepanjang hari kami, Bapak. Kalau kami bisa berkumpul di sini untuk sama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapak, apa yang ingin Engkau sampaikan, Bapak, untuk kami sampaikan, Bapak, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Berkati acara ini, Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Untuk Bu Sarah dipersilakan. Selamat pagi saudara-saudara, adik-adik semua, anak-anak yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom semua ya. Semuanya diberkati nih di sini, semuanya sukacita dan selalu di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Anak-anak semua yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, sebelum kita mau menerima firman Tuhan, kita akan keakraban dulu ya, kita main game dulu sebentar. Gamesnya nggak nyanyi dan nggak berjoget karena saya nggak bisa joget. Kita akan main games, namanya games kejujuran. Tapi di sini nanti harus ada yang menemani saya di sini. Ya boleh ya, kita bikin barisan, tapi ya secukupnya aja lah. Untuk yang pertama nih, mappingnya, ayo ikut. Ibu Nani Krisyanti dipersilakan maju untuk mendampingi anak-anaknya main games kejujuran. Kemudian Mbak Irin, ayo ketuanya dipersilakan ke sana aja Mbak. Sini depannya sini. Nah, soalnya kalau kita ya bisa situ aja. Maju lagi. Terus selanjutnya siapa? Baris-baris sayang. Nah, terus ayo silakan dipersilakan. Namanya kok saya enggak hafal ya. Ini gimana mau manggilnya, baru sekarang lo bertatap muka sama anak-anak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Nigel, Mas Nigel, oh ya ini anak temannya saya ini, anaknya Kak Rusti, dipersilakan lagi sampai penuh. Mbak maju, Bu Nani Kres maju. Nah, terus lagi yang di sini, ayo maju Mas Yosa, Mas Ditus, ini siapa namanya lupa, Mas Papu. Pokoknya secukupnya. Udah penuh belum? Lah kok perempuannya Mbak Irin aja sih? Mbak Fani, ayo maju. Udah cukup ya, Mbak Fani ya depan, jangan belakang. Ini yang cowok soalnya tinggi-tinggi semua. Nah, yang cowok mundur. Yang cowok tinggi-tinggi semua ya, wah luar biasa. Baiklah. Oh ya, yang berada di tempat duduk. Yang berada di tempat duduk tetap ikut jawab dalam hati. Kemudian jawabnya harus jujur. Kalau nggak jujur Tuhan Yesus tahu loh ya. Bener nih. Di sini saya juga mau main game. Jadi harus konsekuen dong. Masa saya menyuruh anak-anak yang cantik saya sendiri nggak ikutan? Jadi ada beberapa pertanyaan nanti ya adik-adik semua yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Pertanyaannya nanti jawabnya itu sama langkah kaki, dengarkan ya, dengarkan. Sampai belakang denger ya, oke. Kalau saya bertanya jawabnya pernah, nanti kakinya ke kanan. Kalau tidak pernah kakinya melangkah ke kiri. Jangan salah loh ya. Misalkan nih, pernah nggak kamu berbohong? Pernah dong. Ya kan, berarti ke kanan. Kalau nggak pernah nanti ke kiri. Jadi kita nggak usah nyanyi ya sekarang. Oke, dimulai. Yang lainnya jawab loh ya, harus dijawab. Tapi dalam hati aja. Pertanyaan pertama. Saya bacanya sampai selesai, jangan melangkah dulu. Pernah nggak nyanyi lagu rohani ketika ibadah, tapi salah lirik atau salah nada? Pernah? Mbak, pernah tuh kanan Mbak, bukan kiri. Oke, pernah semua ya. Oh, termasuk saya pernah. Kemudian pertanyaan kedua, dijawab ya, ini ya. Pernah nggak nih? Pertanyaannya selesaikan dulu. Pernah nggak waktu doa syafaat
nggak ikut memejamkan mata, tapi malah pikirannya kemana-mana. Lah kok aku pernah. Mbak Fandi. Lo ya harus jujur dong, harus konsekuen, nanti kalau bohong Tuhan Yesus tahu. Ayo baris lagi. Kesini dong, kembali ke sini. Pertanyaan ketiga, pernah nggak datang ke gereja buat latihan atau rapat, tapi salah hari? Aku nggak pernah. Pernah? Oh ada yang nggak pernah, ada yang pernah. Nggak pernah. Sebentar saya ulang. Kalau pernah kita ke kanan, kalau nggak pernah kita ke kiri ya. Saya tak madep sini aja biar nggak bingung. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pernah nggak waktu makan bareng temen-temen nih, karena udah lapar, lupa doa makan, tapi teman-teman tetap doa dulu? Pernah aku. Oh lah kok, ini kok saya pernah semua ya? Oh ya adik-adik, saya kok pernah semua, nggak apa-apa ya? Ini jujur loh, ya harus jujur. Terus kemudian pertanyaan kelima, udah baris lagi. Agak kesini, jangan mepet-mepet, kembali lagi. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak udah siap-siap berangkat ke gereja, tapi nggak jadi berangkat karena hujan? Tidak pernah. Pernah. Kok kompak kakak adik itu ya? Kompak ya? Iya saya maklumi kalau itu. Dipersilahkan baris lagi. Saya sebentar sampai mana? Lagi ya. Pertanyaan selanjutnya, dengarkan dengan baik-baik adik-adik yang terkasih. Pernah nggak OTW ke gereja, tapi kendaraan mogok di jalan? Saya nggak pernah. Pernah juga Mas Yosa? Tidak apa-apa, namanya rumahnya aja juga jauh loh Mbak Irin. Enggak cuma Mas Yosa sama Mas Papu, Mbak Irin tuh jauh rumahnya. Soalnya saya pernah ke sana loh, jauh loh. Kemudian pertanyaan selanjutnya, udah baris lagi dengan rapi ya. Oke. Pernah enggak? Wah ini nih, harus jujur nih. Ketika ibadah malah chattingan WA, pernah? Ini Nigel, siapa Nigel ya? Enggak pernah sendiri loh. Loh, tak kayak ibunya itu kalau di WA balesnya 2 hari. Enggak apa-apa, kita semua sama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pernah enggak nih waktu ibadah online ya, dulu itu loh kita ibadah online, atasan rapi tapi bawaan pakai celana pendek atau kolor? Pernah? Lucu ya, lucu ternyata. Saya juga ikut, nggak apa-apa. Udah baris lagi ya, dimulai lagi. Ini tinggal sedikit kok pertanyaannya, jadi jangan deg-degan. Terus kemudian, pernah nggak, nih harus jujur nih, ketiduran waktu pendeta lagi khotbah? Pernah?
Loh saya tuh pernah loh ngantuk makser gitu. Di atas loh ngantuk. Udah ya, ayo baris lagi. Kita jujur lagi sama Tuhan. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Pernah enggak nih diajak temen berangkat ke gereja tapi banyak alasan? Pernah? Tidak pernah. Berarti aku tahu. Saya tuh diajak Buning, Bu, dodolanku rame Bu gitu. Alasan saya itu. Bener, Buning bilang gitu, ayo berangkat Bu latihan. Oh lah dodolanku piye, alasan saya enggak mau. Terus kemudian, jadi ke gereja itu bukan karena ibadah loh. Lah Mbak Kris tuh pernah loh. Tak aja bilangnya apa? Asam lambung. Kita lanjutkan ya. Terus pertanyaan selanjutnya. Pernah enggak makan permen saat ibadah? Pernah. Loh, Mas itu sudah pernah sendiri loh. Oh, enggak suka permen. Oh ya pantesan. Enggak suka permen oh, ya enggak makan permen. Gimana itu? Tapi ini kok saya pernah semua ya? Enggak apa-apa ya adik-adik. Terus kemudian lagi, pernah enggak ya ketika khotbah pergi ke toilet, tapi dilama-lamain ke toiletnya? Saya enggak pernah. Lu kok sendirian? Ini jujur. Dilama-lamain ke toiletnya loh. Ada, tapi saya enggak pernah kalau ini. Ya selanjutnya harus jujur, yang duduk tuh batin. Oh aku tahu ngono. Kemudian pernah enggak waktu ibadah yang bertugas ada yang salah, terus kita ketawain? Pernah? Teman saya ini kalau Mbak Veronica salah, dia begitu. Baiklah, pertanyaan selanjutnya ini tinggal beberapa ya. Udah baris semua? Ya, oke. Pernah enggak bikin status atau story waktu ibadah? Pernah. Oh, luar biasa. Kalau ibu-ibu tuh suka ibadah terus bikin status, itu sering. Lo jujur itu. Kemudian pertanyaannya kurang 3 ya. Siap-siap. Pernah enggak waktu ibadah lupa silent volume HP, tiba-tiba suaranya kenceng banget dan diliatin satu gereja? Oh enggak pernah saya. Enggak pernah. Mbak lah kok jenengan rak tau kabeh to, Mbak? Berarti penatua ya. Sering lupa kalau penatua tuh. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Pernah enggak waktu ibadah nih, ibadah yang perayaan-perayaan gitu atau ibadah yang ada di dalam gereja, belum disuruh berdiri tapi malah berdiri sendiri? Pernah enggak? Pernah. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Jujur ya, pernah enggak kalian semua bohong dalam permainan games? Pernah enggak? Pernah ini? Saya enggak pernah. Loh, jangan. Mas Yosa bilang enggak pernah, langkahnya salah tahu enggak? Keliru langkahnya. Oke adik-adik, terima kasih untuk
partisipasinya dalam games kejujuran dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Luar biasa semuanya yang ada di sini ya, berkata jujur. Lah ya saya juga harus jujur. Gimana kalau nggak jujur? Ngajari adik-adik yang ganteng-ganteng dong. Sekarang kita akan Firman Tuhan pada saat ini diambilkan dari Markus 12 ayat 28 sampai ke 33. Dibuka dulu handphonenya. Markus 12 ayat 28 sampai ke 33 ya, benar ya. Hukum yang terutama. Bisa nih saya minta tolong bacakan ke depan, ayo salah satu yang kenceng bacanya. 28 sampai 33 sedikit kok. Ayo dibacakan, maju ke depan. Markus 12 ayat 28 sampai 33. Ayo maju, siapa yang membacakan ini? Biar saya enggak banyak bicara dong, ada yang bantuin bacakan. Ini siapa namanya? Hah? Ya maju. Nah maju. Bacakan. Markus. Lo aja tukaran. Sini Mas maju. Anak ganteng. Lo ganteng kok. Markus 12 ayat 28 sampai 33. Yang kenceng ya sayang. Mau pakai mic saya? Enggak. Oh ya. Bunyi enggak itu? Hoi. Lah, tuh kenceng itu. Madepnya yang sini. Nah, lo lewat sini. Nah. Markus 12 33. Sudah dibaca pakai mic. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat pada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhanmu, Allahmu dan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, itu adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Baiklah adik-adik semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini adalah perintah Tuhan yang pertama dan yang terutama, dan yang setelah itu ada perintah yang kedua yang semuanya itu penting buat kita. Tema firman pada saat ini yaitu melakukan hidup melakukan kehendak Tuhan. Hidup melakukan kehendak Tuhan ya. Saya mau membahas untuk yang ayat ke-30 terlebih dahulu, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Siapa di sini yang benar-benar dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus seperti itu?
Ada enggak di antara kita? Iya, saya mencintai Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus ya, dengan segenap hati, kekuatan, akal budi, dengan segenap jiwa, pokoknya segenap-segenap. Iya, kalau ditanya, saya mencintai Tuhan Yesus. Oh iya, saya mencintai Tuhan Yesus. Tapi saya seringkali belum bisa melakukan, ini jawaban kita semua ya dalam hati, belum bisa melakukan nih, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan dan akal budi. Itu memang kita sebagai anak-anak Kristus belum bisa selengkap itu di dalam mengasihi Tuhan Yesus, di dalam iman percaya kita. Oleh karena itu, ada 4 poin yang akan kita ketahui supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama yaitu pondasi iman percaya anak-anak Kristus. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan, kita itu harus punya pondasi loh adik-adik. Pondasinya apa yang pertama? Kalau misalkan nih, orang kalau bikin rumah gedung yang harganya mahal, yang harganya em-eman, yang gedungnya megah-megah itu, kan pasti harus pakai pondasi ya. Pondasinya itu harus kuat, cakar ayamnya harus yang besar-besar, biar kalau kena badai enggak roboh. Seperti halnya iman percaya kita loh. Kita itu punya iman percaya lebih mahal dari gedung-gedung itu, dari harga yang em-eman itu. Iman percaya kita enggak bisa dihargai seharga gedung dan rumah bertingkat yang mahal-mahal itu. Ya kan? Oleh karena itu kita harus punya pondasi. Pondasinya diperkuat dengan rajin berdoa. Siapa di sini yang selalu rajin berdoa? Rajin berdoa tiap pagi, tiap siang, tiap malam, bicara sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Loh kalau bangun pagi itu enggak doa rasanya enggak enak loh saudara-saudara. Saya itu kalau pagi bilang gini sama Tuhan, Tuhan bangunkan saya pagi-pagi, karena saya tuh mau doa setiap pagi jangan sampai kesiangan. Kalau mama-mama itu kan pekerjaannya banyak ya, rempong gitu loh. Kalau udah kesiangan enggak bisa doa, makanya harus bangun pagi. Tapi ketika enggak berdoa, hati saya tuh kayak hampa gitu loh. Di dalam mengerjakan segala sesuatu di hari ini, kok ada yang kurang. Bukan berarti kita berdoa nanti diberikan kelancaran semua ya enggak. Tapi Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Makanya adik-adik semua harus rajin berdoa, bicara sama Tuhan Yesus, ngobrol sama Tuhan Yesus. Kalau lagi ada masalah apa-apa ya bicara aja sama Tuhan, jangan banyak curhat sama teman-teman. Curhat sama teman nanti kalau sampai kemana-mana gimana? Bilang sama Tuhan, Tuhan saya begini, pokoknya diperkuat pondasinya dengan berdoa. Tetapi ketika kita berdoa itu kita juga jangan minta berkat terus loh sama Tuhan. Tuhan berkati hidup saya, sekolah saya, supaya nanti nilainya bagus. Sekolah saya supaya nanti saya juara, kuliah saya biar lancar, pekerjaan saya biar ini. Itu namanya kita mengejar berkat Tuhan terus. Kita itu harus mengerti kerinduan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita harus ngerti Tuhan tuh maunya apa dalam hidup kita. Karena dengan cara seperti itu, secara otomatis berkat akan menyertai kita. Kita nggak usah rempong-rempong minta terus sama Tuhan, berkati ini, berkati itu. Lah memang kita anak Tuhan dan Bapa kita pasti akan memberikan berkat-berkat untuk kita. Tapi kan kita harus ngerti juga dong kerinduan Tuhan dalam hidup adik-adik semua, kerinduan Tuhan untuk anak-anaknya yang di sini, yang semuanya luar biasa bagaimana melakukan kehendak Tuhan, rajin beribadah, rajin ke gereja. Lah kalau ke gereja aja malas gimana? Wah, kok sing khotbah kuwi wis aku males rak mangkat. Ora enak kok. Jangan seperti itu. Kita itu datang ke gereja ibadah karena kita mau datang sama Tuhan, bukan melihat pengkhotbahnya, bukan melihat acaranya apa. Ya datang sama Tuhan, kita ibadah, kita dekatkan hati kita dengan Tuhan, datang di persekutuan-persekutuan ya seperti ini. Tuhan memberikan waktu-waktu yang luar biasa nih buat kalian semua.
mau datang ke gereja, ibadah gabungan, luar biasa, walaupun semua enggak datang, tapi ini sudah luar biasa, datang ibadah, rajin ke gereja. Zaman sekarang itu mau memperkuat iman percaya gampang loh, handphonenya ini ya, ini sudah ada Alkitab, ada TikTok, ada YouTube, kalau kita buka banyak firman, kita bisa baca Alkitab kemana-mana. Kalau lagi santai, buka Alkitabnya dibaca adik-adik. Jangan males baca Alkitab, lihat firman bagus-bagus, pujian bagus-bagus. Jangan cuma untuk main Mobile Legend. Mobile Legend-nya itu bisa berjam-jam. Lah tapi kok baca firmannya males. Loh ada loh, seperti itu. Mobile Legend melulu di handphone. Tapi kalau mendengarkan firman Tuhan, keset. Enggak boleh loh, Tuhan Yesus marah loh seperti itu. Zaman saya enggak ada handphone yang sepinter ini, mau baca Alkitab ya bawa Alkitabnya. Mobile Legend tuh bisa sampai, "Sek mah, iki wis kadung mlebu lho mah, kok sek?" gitu. Tapi suruh baca Alkitab, dengarkan firman males. Kemudian jadi anak Kristus, poin yang kedua, jadi anak Kristus yang tidak mengharapkan balas budi. Gimana toh jadi anak Kristus yang tidak mengharapkan balas budi? Gini ya, saya itu udah jadi anak Tuhan loh, pede aja. Nanti aku pasti diberikan kelulusan nilaiku kuliah cum laude. Aku nanti dapat juara di sekolahan, aku dapat prestasi. Lah kan aku anak Tuhan. Nanti aku dapat kerjaan yang bagus. Nanti aku dapat pasangan hidup yang bagus. Lah kan aku anak Tuhan, aku udah rajin ke gereja, aku udah rajin berdoa. Itu namanya hitung-hitungan sama Tuhan. Kita lihat nih penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Karena Tuhan setia loh sama Bapa, menderita dalam hidupnya di dunia. Di dunia tuh Tuhan Yesus disia-siakan enggak? Ya kan? Tuhan Yesus ditolak, Tuhan Yesus dihina, bahkan di kematiannya Tuhan Yesus menderita. Di akhir hayatnya Tuhan menderita karena kesetiaannya terhadap Bapa. Dan Tuhan Yesus tidak meminta balas budi kepada Bapa yang di surga, tapi Bapa sudah memberikan yang terbaik, kehidupan kekal di kerajaan surga. Makanya anak-anak Tuhan tuh enggak boleh minta balas budi sama Tuhan. Jadi anak Kristus yang tulus, yang berkenan kehidupannya. Kemudian untuk yang poin ketiga, menyatakan cinta kasih kepada Tuhan. Bagaimana kita menyatakan cinta kasih kepada Tuhan supaya pondasi iman kita, iman percaya kita kuat. Bagaimana kita harus bisa menyatakan cinta kasih kepada Tuhan. Melayani Tuhan dimanapun, ya kan? Di rumah melayani, di sekolahan, di tempat kuliah, di pekerjaan, di masyarakat sekitar, ya melayani Tuhan. Di rumah kalau diminta tolong sama mama papa, ya ditolong. Jangan bilang, "Kosek mah Pak, aku mager." Itu adalah wujud dari melayani Tuhan loh. Di lingkungan kita keluarga. Dok, itu adiknya diajari itu PR-nya atau pekerjaan tugas-tugasnya. Aku ra iso mah. Lah itu alasan. Harus mau untuk berkenan di rumah pun ya melayani Tuhan. Apalagi ya di sekolah gitu, semuanya lah dimanapun kita. Terus ada yang lebih luar biasa lagi nih, walaupun tadi udah luar biasa. Ketika saudara-saudara dikehendaki Tuhan untuk melayani di gereja. Kalau Tuhan memberikan waktu untuk adik-adik semua melayani di gereja, ya jangan nolak. Loh Tuhan itu nyuruh loh, Tuhan itu minta loh sama kita loh. Untuk melayani di gereja seperti tadi di sini saya lihat, yang di depan saya lihat, semua melayani Tuhan dengan bagus, dengan indah. Itu adalah awal pelayanan bagi anak-anak remaja, pemuda di GKJ Mbululor, supaya pondasi iman percayanya kuat. Jangan bilang gini, loh lawang aku ra iso kon nyanyi, ya semuanya pasti enggak bisa. Lawang aku ra iso kon ini. Loh Tuhan itu bisa membalikkan telapak tangan kalau kita punya niat yang tulus mau melayani Tuhan. Lah seperti saya dulu mau melayani,
setua saya ini, ya telat. Kita bangun pelayanan dari muda, dari masih seperti segini-gini ini. Dulu saya begini ya enggak pede. Karena waktu itu saya doa sama Tuhan. Tuhan lah kok aku ki jadi orang Kristen, cuma duduk pulang di gereja, hampa. Jadi kalau ibadah di depan lihat Bapak Ibu majelis, panitia ibadah besar, saya cuma nonton aja. Loh lah kok uripku koyo ngene tok ya sebagai anak Kristus. Lah buat apa saya jadi anak Kristen kalau ditanya? Tapi saya enggak ikut di dalam pelayanan di gereja. Ya di rumah iya, di mana-mana iya. Tapi kita sebagai orang Kristen itu kerindu loh pelayanan di gereja. Karena kita mau ngertikan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kemudian saya doa gini, Tuhan lo izinkan saya untuk melayani di gereja. Itu enggak lama waktu itu, mungkin 8 tahun yang lalu. Akhirnya Tuhan memakai untuk itu Tuhan jawabnya enggak lama kok, cuma beberapa bulan. Ibu Farah Widyasari diperintahkan Tuhan ya, bahasanya gitu, untuk melayani di majelis diaken. Saya enggak nolak loh saudara-saudara, lah Tuhan jawab kok doa saya. Tapi saya dalam hati gini, lah tapi aku kira iso ngomong Jawa loh. Kalau pagi itu kan Jawa kan kayak gitu kan. Pak saya tuh enggak bisa ngomong Jawa, nanti bisa. Pak saya tuh nanti enggak bisa bawa firman, nanti bisa. Saya malu Pak, semua yang saya pikirkan dihempaskan oleh Tuhan Yesus. Amin ya adik-adik semua, kita bisa lakukan karena pertolongan Tuhan. Ikut campur tangan dalam semua ibadah besar, di panitia-panitia apapun, supaya perkembangan iman percaya gereja kita ini semakin dipermuliakan nama Tuhan. Enggak usah nolak karena alasan duniawi. Aku ki jek sibuk sekolah, aku jek sibuk kerja, aku jek ngene. Lah nanti kan berkat mengejar kalian. Kalau kalian mau melayani Tuhan dari sekarang, nanti Tuhan selesaikan kok urusan-urusan yang ada di dunia. Enggak perlu khawatir adik-adikku yang ganteng, yang cantik, yang imut-imut semua di sini. Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kalian semua. Melayani dengan sungguh-sungguh, melayani bukan karena kesombongan rohani. Lah kalau melayani jangan sombong. Lah wong aku saiki wis iso daripada kayo, enggak boleh. Enggak boleh ya. Semuanya belajar, semuanya harus melakukan kehendak Tuhan, dilakukan yang terbaik supaya Tuhan itu senang lihat kehidupan anak-anak Kristus. Kemudian poin yang keempat, berserah pada proses Tuhan. Siapa di sini yang pernah ngerasa kecewa? Siapa yang pernah ngerasa sedih, terluka, tergores hatinya? Karena banyak hal loh, bukan karena cowok atau cewek, tapi karena sekolah, karena kuliah, karena kok aku kira untuk kerjaan iki piye, kok sekolahku nilaiku elek-elek piye, kok aku belum dapat pasangan hidup tuh gimana. Enggak bisa, kita itu sedang diproses sama Tuhan, kita sedang diproses sama Tuhan. Jadi kita harus kuat. Di poin 4 sama poin 2 ini adalah berkaitan bagaimana Tuhan Yesus diproses oleh Allah Bapa. Tuhan Yesus mau menderita untuk kita semua. Lah masa kita enggak mau menderita oleh karena Tuhan Yesus? Makanya kalau adik-adik semua, oh lah kok sekolahku kok ngene ya, nilaiku elek, IPK ku kok jek sakmene iki piye, golek kerjaan angel ra karuan. Jangan bersungut-sungut, berdoa sama Tuhan. Proses Tuhan sedang berjalan dalam hidup kalian. Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik dalam hidup kalian, tapi dengan syarat lakukan kehendak Tuhan, maka berkat-berkat itu akan mengalir dalam kehidupan kalian semua. Jangan takut, jangan khawatir di dalam setiap proses hidup yang dijalani sekarang. Tuhan Yesus menjalani proses dengan kesetiaan, menangis darah karena Dia sangat mengasihi Allah Bapa. Mari kita menjalani proses hidup kita adik-adik semua yang masih sangat imut-imut ini. Kita berkarya untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan, rajin belajar, rajin di dalam sekolah membantu orang tua, melayani Tuhan, lakukan di waktu yang Tuhan masih berikan ini. Berserah pada proses Tuhan. Jangan pernah ya menukar iman percayamu dengan apapun. Jangan pernah menukar iman percaya kalian dengan apapun. Dengan pekerjaan kelak, dengan lingkungan,
dengan masyarakat di sekitar, apalagi dengan pasangan hidupmu kelak. Jangan pernah meninggalkan Tuhan karena pasangan hidup. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus karena apapun. Karena anak-anak Kristus itu lebih luar biasa dari kehidupan kita di duniawi. Gak ada yang lebih hebat, gak ada yang lebih luar biasa dari kuasa dan kehendak Tuhan. Baik adik-adik, ini adalah perintah Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Itu tadi cara-caranya, banyak caranya. Kemudian untuk yang pembahasan kedua adalah kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lah siapa yang bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri? Saya tanya nih, bisa enggak mengasihi sesama dengan diri seperti diri sendiri? Tuhan perintahkan itu. Mari kita lakukan kehendak Tuhan untuk mengasihi sesama. Sebagai contoh mengasihi orang-orang terdekat seperti yang saya sampaikan. Mengasihi orang tua kita dululah. Kita harus mengasihi orang tua kita dulu di dalam rumah. Jadi enggak usah banding-bandingin nih orang tua kita. Wah enak ya jadi anak EKE. Urepe iki lho difasilitasi banyak oleh mama papanya. Diajak pergi-pergi, diajak makan enak-enak, kemana-mana naiknya mobil, diberikan handphone yang mahal. Itu tidak mengasihi orang tua kita loh saudara-saudara. Jangan membandingkan hidupmu dengan kehidupan yang ada di samping, di tetangga sebelah. Jangan membandingkan orang tuamu dengan orang tua yang lain. Tuhan Yesus sudah memberikan berkat-berkat tersendiri. Jadi jangan pernah merasakan, aku jadi anak mama papaku enggak enak. Enggak boleh seperti itu. Harus senantiasa menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu seperti perintah Tuhan. Dalam Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi menghormati orang tua itu enggak boleh ada syaratnya. Lah wong tuaku hidupnya ndak kudus kok, ndak suci kok. Orang tuaku aja banyak salah kok. Enggak ada loh di firman ini. Hormatilah ayah dan ibumu. Jika ibumu baik, jika bapakmu baik, enggak ada. Tuhan memerintahkan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nanti Tuhan yang akan kasih berkat terbaik jika kita melakukan dengan menghormati orang tua, menghormati saudara-saudara terdekat, adik-adik kita, mengasihi sesama kita yang terdekat. Terlebih dahulu kita belajar dari situ dulu, baru kita mengasihi orang-orang yang ada di luar, mengasihi musuh kita. Siapa yang mengasihi musuh kita bisa? Susah loh, itu beneran bisa mengasihi musuh. Mengasihi musuh itu harus dari hati kita. Wes ben jarke. Misalkan kita nih diomong sama teman kita, enggak usah digubris. Kalau kita mau hati kita biasa-biasa aja, enggak membalas itu apa perbuatan teman-teman kita, enggak usah dijawab. Mau kita diomongin apa, sak keselmu, sak karepmu, aku rak peduli. Katakan seperti itu di dalam hati kalian. Enggak usah ngurusin si A, si B yang semua itu kamu anggap musuhmu. Apa yang kamu kerjakan di gereja sebagai anak-anak Kristus akan sia-sia jika kalian tidak bisa mengasihi musuh kalian. Kalau enggak mau berdamai, enggak mau akrab-akraban ya enggak apa-apa. Tapi jangan pernah punya hati yang dendam, punya hati yang sakit, punya hati yang penuh dengan kepahitan. Diemin aja, mau bodoh aja, doain aja. Nanti pasti Tuhan akan mengubah hati orang-orang yang menyakiti kita untuk berdamai dengan kita. Gak usah kita kerjakan repot-repot, ngurusi orang yang gak penting. Nanti Tuhan yang kerjakan kok saudara-saudara. Gak usah punya musuh. Kita anak-anak Kristus diharuskan, sangat diharuskan hidup dalam damai dan cinta kasih. Amin ya, harus amin. Kalau seperti itu kita melakukan kehendak Tuhan toh, walaupun kita enggak akrab sama musuh kita, tapi kan kita berusaha untuk tidak ngurusi. Terus kemudian di dalam Matius 5 ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu?
Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jangan sia-siakan jadi anak Kristus. Orang-orang yang tidak mengenal Allah juga berbuat demikian. Tidak mengasihi sesama, ngurusin orang-orang yang membenci kita, buat apa? Mari kita bersihkan nih hati kita. Hati kita tuh banyak sampahnya loh saudara-saudara. Banyak kotoran yang harus benar-benar kita harus fokus pondasikan kuat supaya semua itu hilang dan kita bisa berdamai dengan siapapun. Kemudian memiliki hati yang tulus dalam kehidupan sehari-hari. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini harus bisa menjadi terang dan garam di dunia. Membawa nama baik Tuhan Yesus. Jangan ngotor-ngotori nama baik Tuhan Yesus. Jangan sampai wong anak Kristen kok koyok ngono kelakuane. Jangan sampai kita di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Kristus, sampai kita dikatakan, wong Kristen kok jahat men, wong Kristen kok nyinyir men, orang Kristen kok seperti itu. Mari kita membawa nama baik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan sudah memberikan kasih damai sejahtera dalam hidup kita semua. Kalau kita berada di lingkungan yang tidak mengenal Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, menjaga sikap yang manis, yang sopan, yang menyapa, jangan malah sombong, jangan malah jadi wong Kristen kok ora gelem ramah. Makanya harus berhati-hati ya adik-adik. Kita itu membawa nama Tuhan Yesus loh. Kita membawa nama Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus bisa berbuat tulus kepada semua orang, gak cuma anak-anak Kristen aja, berbuat tulus kepada semua orang yang ada di luar sana tuh, yang gak kenal Kristus, supaya mereka juga melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup adik-adik semua, supaya nama kalian dipermuliakan, supaya nama Tuhan dipermuliakan karena perbuatan kalian di tengah-tengah masyarakat. Jangan pernah capek jadi anak Tuhan, jangan pernah, kok koyok ngene, putus asa nyesel, jangan pernah. Mari kita satukan hidup kita untuk bisa memiliki pondasi yang kuat, memiliki iman percaya yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan menyanyiakan hidupmu untuk hal-hal yang benar-benar gak berguna. Karena apapun yang kita kerjakan, kalau kita memiliki hati yang jahat, gak ada gunanya, gak ada artinya. Semuanya sia-sia di hadapan Tuhan, percuma. Ya, adik-adik berjanji, mulai dari saat ini, kita sama-sama untuk melakukan kehendak Tuhan. Seperti tema firman pada saat ini. Kita lakukan kehendak Tuhan, kita lakukan kehendak Tuhan dengan baik. Musik dipersilakan. Untuk bisa melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Loh lah jangan kalau nanti di sini, ya, benar perkataan firman tadi ya, benar tadi yang disampaikan Ibu Farah. Tapi nanti sampai luar, aku selali. Jangan seperti itu. Dibawa dimanapun firman kita saat ini, dibawa dimanapun kehidupan kita seturut kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama saat teduh, kita akan memuji, aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Pujikan dengan sungguh-sungguh agar kemuliaan nama Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di dalam hidup kita. Ayo Mbak Irin ikut memuji. Oh iya, 2 kali aja. Mari saudara-saudara kita pujikan pujian mengasihi Tuhan, supaya kita benar-benar melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita tuh enggak capek jadi anak Tuhan, supaya kita terus mempondasikan yang kuat iman percaya kita. Kita pujikan bersama-sama ya saudara-saudara, jangan jadi hampa.
Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Semua pujikan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita pujikan sekali lagi saudara-saudara. Mari mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan nanti pulang gereja semuanya jadi hampa. Lakukan perintah Tuhan Yesus. Mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa bersama saudara-saudara. Kita masuk ke hadirat Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan pada ibadah dan firman saat ini. Mari kita berdoa adik-adik semua. Puji syukur ya Tuhan. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Engkau telah menyertai kami dan Roh Kudus-Mu telah hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah gabungan pemuda remaja saat ini. Kiranya apa yang kami terima pada pagi hari ini Bapa, menjadikan iman percaya kami lebih kuat. Kami Engkau mampukan untuk melakukan kehendak-Mu dengan mengasihi Engkau, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi kami. Bahkan kami Engkau mampukan untuk mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Untuk kami enggak pernah capek melakukan kehendak-Mu. Untuk kami enggak pernah merasa lelah dengan proses yang Tuhan berikan. Untuk kami tetap setia di dalam Engkau. Untuk kami tetap menjadi anak-anak Kristus yang membawa terang damai di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Membawa nama yang baik Tuhan Yesus. Enggak pernah bikin malu Tuhan Yesus. Untuk kami boleh senantiasa semakin memperkuat iman percaya kami, melayani Engkau dimanapun, melakukan apa yang terbaik yang menjadi kehendak-Mu, tidak terus-terusan meminta berkat-berkat-Mu, tapi biarlah kami semua Bapa di sini mengerti kerinduan-Mu dalam hidup kami, mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, dan kami siap untuk melakukan. Bapa berkati semua anak-anak-Mu yang ada di sini. Bapa urapi dan terangi dengan kasih, damai sejahtera, dan pengampunan. Mampukan kami Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke,
Terima kasih Bu Farah buat firman-Nya, buat ngikatin kita sama-sama buat tetap pelayanan. Bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita juga mengasihi sesama kita. Aku mau share satu ayat di Mazmur 54 ayat 8 itu ngomong tentang dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kita seringkali di saat kondisi kita baik-baik aja, kita kadang buat ngasih persembahan ke Tuhan aja kita kadang mikir uangku masih segini bisa buat pakai yang lain, tapi Tuhan begitu baik sama kita. Tuhan kasih apa yang terbaik yang Tuhan mau kasih buat kita, saatnya kita buat ngembalikin lagi apa yang Tuhan kasih buat kita buat kemuliaan nama Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyi sama Tuhan, kita mau angkat satu pujian, jangan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu bagiku. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Seumur hidupku
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Untuk doa persembahan dan doa pulang dimohon Bu Nani. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Bapak puji syukur kami, Bapak Surgawi puji syukur. Kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Bapak, kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Bapak sucikan dan berkati persembahan ini. Dan sebentar lagi kami juga akan pulang. Kiranya Bapak pimpin kami dalam perjalanan dalam pulang. Terima kasih. Amin. Untuk penutup kita mau sama-sama puji nama Tuhan kalau kita benar-benar sama layak Tuhan. Kalau Tuhan baik sama kita mau nyanyi bareng-bareng. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana.
kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Boleh duduk lagi. Terima kasih buat teman-teman udah datang ke sini, udah ibadah bareng-bareng lagi. Bulan depan kita mau ibadah lagi sama kayak ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. See you next bulan.